warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri dari kelas A1 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan tugas topik 5 pada mata kuliah Kewarganegaraan, yaitu 3 kasus HAM dalam negeri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kasus yang pertama yaitu kerusuhan Papua dan Papua Barat. Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 pasca tindakan rasisme aparat kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Peristiwa yang terjadi pada 19 Agustus 2019 itu dimulai di Manokwari, Papua Barat, dan meluas ke beberapa wilayah lainnya seperti Sorong, Jayapura, Wamena, Fakfak, dan Timika beberapa hari kemudian. Dalam kerusuhan itu, massa memblokade sejumlah ruas jalan dan beberapa fasilitas umum, kendaraan, bandara, lapas, hingga kantor pemerintah seperti kantor DPRD Papua Barat. Diskriminasi dan aksi rasisme terhadap masyarakat Papua oleh aparat keamanan dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM. Unjuk rasa yang berujung rusuh itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasional oleh seorang guru terhadap siswanya di Wamena. Terdapat 30 orang tewas akibat kerusuhan ini. Tanggapan saya terhadap kasus tersebut adalah kita sebagai warga Indonesia yang baik seharusnya tidak melakukan rasisme dan diskriminasi terhadap suku ras lainnya. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita adalah satu dan sama. Kita harus menghargai perbedaan yang ada dan menjunjung tinggi persatuan. Dan pada kasus tersebut, pada aparat dan guru tidak sepatutnya mereka juga melakukan tindakan rasisme serta diskriminasi. Kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak yang sama, walaupun berbeda ras, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama, kita memiliki hak yang sama. Mahasiswa Papua juga memiliki hak yang sama seperti mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Kasus yang kedua yaitu dibunuh sadis, kasus Salim Kancil, pelanggaran HAM berat. Aktivis petani Salim Kancil dibunuh secara sadis oleh puluhan orang karena menyuarakan penolakan tambang pasir ilegal di kampungnya. Anggota Komnas HAM menjelaskan, apabila kasus terbunuhnya Salim Kancil dilakukan oleh aktor negara, maka pelaku sudah melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ada 2 jenis pelanggaran HAM yang termasuk dalam kategori berat, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida, perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, ras, agama. Tanggapan saya terhadap kasus ini adalah, dalam kasus ini sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu menghilangkan hak hidup seseorang. Kemudian kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena melakukan kejahatan kemanusiaan. Kemudian kasus ini juga melakukan pelanggaran kebebasan berpendapat karena Salim Kancil menyuarakan penolakannya terhadap tambang pasir ilegal di kampungnya, namun ditolak lalu malah dibunuh sadis. Jadi seharusnya pihak-pihak tertentu menerima pendapat tersebut dan dibicarakan dengan baik-baik, tidak dengan kekerasan atau dibunuh dengan secara sadis. Kasus yang ketiga yaitu kasus Baik Nuril. Baik Nuril merupakan guru SMN 7 Mataram yang mendapatkan pelecehan seksual dari Muslim, mantan kepala sekolah SMN 7 Mataram. Berulang kali Baik Nuril ditelepon dengan nada yang merendahkannya secara seksual, hingga pada akhirnya Baik merekam pembicaraan tersebut. Namun, apa yang dilakukan Baik malah berujung petaka. Baik dinyatakan bersalah dan dijerat pasal 27 ayat 1 UU ITE setelah Muslim memperkarakan kasus ini ke meja hijau. Berujung pada putusan MA, Baik divonis MA hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta. Komnas Perempuan tak tinggal diam melihat kasus tersebut. Ketua Komnas Perempuan mengatakan kejaksaan sebaiknya menunda eksekusi keputusan Mahkamah Agung terhadap Baik yang rencananya akan dilakukan pada 21 November 2018. Menurut Ketua Komnas Perempuan, mengatakan putusan tersebut baru bisa dilaksanakan setelah salinan putusannya disampaikan.
Ketua Komnas Perempuan juga berkomunikasi kepada pengacara baik terkait kasus ini, supaya kasus ini segera dilaporkan karena diduga pelaku itu juga punya kedudukan di Mataram. Butuh waktu lama, Kejaksaan Agung pun telah menunda penahanan Baik Nuril. Tanggapan saya terhadap kasus tersebut adalah kasus tersebut telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, di mana sang korban tidak mendapatkan kedudukan hukum yang sama. Malah korban yang seakan-akan menjadi pelaku. Di sini seharusnya pemerintah lebih mempertimbangkan hukuman-hukuman yang terjadi. Namun, tindakan Ketua Komnas Perempuan tersebut sudah melakukan tindakan yang baik karena telah melindungi Baik dari kasus yang menjeratnya. Feedback yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga sudah baik karena menunda penahanan terhadap Baik Nuril dan selanjutnya melakukan penyelidikan yang lebih dalam lagi agar dapat diketahui pelaku sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas topik 5, yaitu 3 kasus HAM yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.